Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita duduk di sini tidak lain dan tidak bukan yaitu memperingati hari lahirnya manusia yang sangat sempurna, Nabi kita, seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sangat mulia, yang agung, yang tidak pernah Allah ciptakan satu makhluk di dunia ini yang sama seperti beliau. Kita semua di sini memperingati hari lahir Nabi Muhammad, hari lahirnya seseorang yang membawa cahaya, membawa hidayah, membawa petunjuk, yang membawa semua manusia, mengajak seluruh manusia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat pantas sebagai kita, sebagai umatnya beliau, umatnya Rasulullah SAW, kita menunjukkan ekspresi daripada kebahagiaan atas lahirnya manusia yang sangat mulia ini, manusia yang sangat agung, manusia yang lebih mementingkan umatnya daripada mementingkan dirinya sendiri. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat cinta kepada seluruh manusia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan juga beliau Sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak sama dengan kita. Manusia tapi tidak sama dengan kita. Mengapa kok bisa beda dengan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Shadaqallahul 'azim. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kita, karena kita sebagai umat Rasulullah wajib kenal kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang kalau kita bertafakur, kalau kita lihat sekarang ini, di akhir zaman ini, manusia itu lebih kenal kepada orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, ya, lebih mengenal orang-orang yang menjadi musuh Allah, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Tapi kita sebagai umat Islam, kita tidak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para ulama, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tadi dibacakan maulidnya. Tadi maulid apa dibaca di sini? Simtudurar, ya. Para ulama, banyak lagi ulama yang mengarang kitab maulid, Imam Barzanji, Habib Umar bin Hafid, Imam Suyuti, Imam Baghawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Katsir. Mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang hafal ratusan ribu hadis dalam kepalanya. Kemudian mereka mengarang, menulis daripada biografi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar tujuannya supaya kita semua kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar setiap manusia itu setiap zaman ke zaman selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Itu tujuan mereka, ya, supaya kita semua mengidolakan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita punya keluarga, punya anak istri, salah idola, Pak. Banyak sekarang anak perawan lebih mengidolakan artis Korea. Betul apa enggak? Betul. Ayat dan kos gitu dia. Artis Korea personelnya ayat 700 orang, apal saudara, nami-naminya apa? Subhanallah. Tapi kamu ditanya Rasulullah sangat, kadang-kadang jawabannya cuma Rasulullah adalah nabi kita. Rasulullah adalah putra Abdullah. Rasulullah hanya sebatas pengetahuan orang-orang di zaman sekarang ini, hanya sebatas Rasulullah adalah nabi kita. Udah sampai situ. Padahal luar biasa. Kalau kita kupas siapa itu Nabi Muhammad,
Siapa itu Nabi kita? Nabi Muhammad dijelaskan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian. Artinya Nabi Muhammad adalah manusia. Tapi ingat, Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia yang luar biasa. Keringatnya saja wangi, Pak. Kalau keringat kita wangi apa bau, Pak? Ini dia lamun kesangan keluar bisik aya teh. Nabi Muhammad upami nyarios, Pak. Wa idza kalama ya fa ka'annama miska yakhruju min fih. Apa kata Imam Abdurrahman Dibai? Nabi Muhammad apabila berbicara seakan-akan minyak misik keluar daripada bibir Nabi Muhammad. Wangi, Pak. Kalau kita ngomong habis makan jengkol, wangi apa enggak? Hah? Kalau begitu kita sama apa beda dengan Rasulullah? Sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Jauh. Keringat kita saja sudah beda dengan Rasulullah. Nabi Muhammad, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Apabila Nabi Muhammad berjalan di satu gang, satu lorong, satu jalan, orang-orang akan tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di gang tersebut. Mengapa? Urifa min tibihi. Tahu bahwasanya ada wanginya Rasulullah di sini. Wanginya masih ada, padahal Rasulullah cuma lewat. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyar. Apa kata para ulama? Apabila Nabi Muhammad duduk di satu majlis, wanginya akan tetap ada di situ berhari-hari, walaupun Rasulullah sudah pergi dari tempat tersebut. Wangi Rasulullah, Pak. Bercahaya Rasulullah. Ya. Rasulullah wangi, bercahaya. Telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lembut. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik. Ada sahabat yang bernama Anas bin Malik. Pernah beliau ini bersalaman dengan Rasulullah, memegang telapak tangan Rasulullah. Begitu memegang telapak tangan Rasulullah, apa kata Anas bin Malik? Apa kata Anas bin Malik? Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, aku tidak pernah memegang satu sutra dan satu kapas lebih lembut daripada telapak tangan Nabi Muhammad. Telapak tangannya lembut, ya, tutur katanya luar biasa. Wa idza kalama fa ka'annama durru yasqutu min dzalikal kalam. Wa idza kalama an-nas fa ka'annama durru yasqutu min dzalikal kalam. Apabila Nabi Muhammad berbicara, seakan-akan apa? Adur, yakni mutiara keluar daripada mulutnya Rasulullah. Apabila Rasulullah berbicara di depan para sahabatnya, ya, mereka seperti mengambil buah-buahan yang sangat manis. Artinya apa? Apabila Rasulullah berbicara, enak tutur katanya, sopan, santun, lembut, enak, direngenah-genah. Rasulullah yang luar biasa. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman Rasulullah itu mereka semua idolanya satu. Siapa? Rasulullah. Idolanya cuma satu, nggak ada idola yang lain. Mereka mengidolakan Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad adalah sosok yang paling sempurna, sosok yang memang pantas untuk diidolakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mereka, ya, para sahabat itu, mereka semua cinta kepada Rasulullah, ya, mengenal, sangat kenal kepada Rasulullah. Bahkan bukan hanya manusia, Pak, ya, binatang saja kenal kepada Rasulullah. Binatang, Pak, kenal. Kita kalah kenal. Binatang kenal. Ada di zaman Rasulullah itu disebutkan, kalau kita sering baca Maulid Tiba, ya, amana bihi ad-dabbu wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabathul ahjar. Amana bihi ad-dabb. Apa kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai? Amana bihi ad-dabb. Biawak saja beriman kepada Rasulullah. Kok bisa biawak bisa beriman? Biawak bisa beriman kepada Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad duduk di satu tempat, kemudian datanglah seorang Arabi,
orang Badui, orang pedalaman Arab datang sambil membawa biawak. Tiba-tiba ini orang menghampiri Rasulullah, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la uminu bika hatta amana hadza dhab. Aku tidak akan beriman selamanya kepadamu sampai ini biawak duluan beriman kepadamu. Ditantang begitu Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu bawa ke sini biawaknya. Biawaknya bawa ke dia. Disodorkan di payunan Rasulullah. Di depan Rasulullah ditaruh itu biawak. Biawak ini ditanya sama Rasulullah, ya Dhab, biawak, man ta'bud, siapa yang kamu sembah? Kata biawak tadi menjawab dengan bahasa Arab yang fasih, dengan syair, Pak. Apa jawabannya? Biawak tadi tiba-tiba berbicara, alladzi fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari iqabuhu. Apa kata biawak tadi? Ya Rasulullah, aku menyembah yang arasnya ada di langit, yang kekuasaannya ada di bumi, yang tempat rahmatnya di surga, dan tempat adabnya ada di neraka. Subhanallah. Ya, biawak bisa bahasa Arab. Orang dia. Kamu ditanya, saha nu ku ente disembah? Allah. Paling bisa gitu jawabannya. Benar apa enggak? Ya biawak ngejawabnya pakai syair, orang ku biawak. Kemudian Nabi Muhammad nanya lagi kepada biawak tersebut, biawak, man ana, siapa saya? Kenal gak kamu sama saya? Biawak tadi menjawab, anta Rasul Rabbul Alamin, engkau adalah seorang Rasul utusan Tuhan semesta alam, wa khataman nabiyyin, dan kau adalah penutup seluruh para nabi. Qad aflaha man saddaqa wa khaba man kadzdzaba. Telah beruntung orang yang percaya, yang beriman kepadamu, dan telah rugilah orang yang tidak percaya kepadamu. Biawak tadi. Kemudian orang Badui tadi, orang Leweng tadi, Pak, orang kampung tadi langsung beriman, langsung syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kata orang Badui tadi, ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dan ini dicantumkan oleh Syekh Abdul Rahman Dibai dalam kitab Maulidnya. Ya, biawak saja kenal kepada Rasulullah. Bebatuan, wasallamat alaihi al-asjar wa khatabatul ahjar. Ya, Rasulullah pernah, Pak, berjalan bersama Sayyidina Ali di satu gunung. Di satu gunung. Kemudian Sayyidina Ali mendengar ada ucapan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah, katanya. Ada suara tapi nggak ada orang. Ayat suara tapi jelema bingung Sayyidina Ali. Saya ngomong ya. Suara di mana ya? Culang-cilang Sayyidina Ali, kanan kiri mana jelema tadi ngucapkeun salam teh. Saur Rasulullah, kunaon anjeun Sayyidina Ali? Ma bika? Ada apa? Saya bingung. Ya Rasulullah, ada suara ngucapin salam kepadamu tapi enggak ada orang. Apa kata Rasulullah? Tilkal asjar wal ahjar yusallim alayya. Itu pohon dan batu yang ngucapin salam sama saya. Batu dan pohon kenal siapa itu Rasulullah. Gunung, Rasulullah SAW pernah berjalan di satu gunung, di Uhud, di gunung Uhud. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Di atas gunung tersebut, ketika berjalan di atas gunung, gunung tadi goyang, Pak. Goyang, gempa tadi, gunung tadi goyang. Kemudian kata Rasulullah, uskun ya Uhud, diam kamu, tenang kamu wahai Uhud. Fa inna fawqakan nabi, karena di atas kamu itu ada Nabi, ada saya, wasiddiq, dan ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wasyahidain, dan ada dua orang yang mati syahid, yang akan mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Kemudian para sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini gunung bergoyang-goyang? Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami pun cinta kepada gunung Uhud. Saking senangnya sampai goyang, Pak. Goyang nggak kuat, wah, dinaikin sama Rasulullah, diinjak sama Rasulullah, senang mereka. Gunung, batu,
binatang, semua kenal kepada Rasulullah. Tapi lihat di akhir zaman, ya, di sekarang ini kita sangat lalai kepada keluarga kita. Kita punya anak perawan, ya, punya istri. Mereka lebih kenal kepada orang-orang yang jauh dari Allah, musuhnya Allah bahkan. Mereka yang jauh dari Allah mengajarkan untuk jauh dari Allah. Ya, ini hikmah daripada maulid ini supaya kita mendapatkan ilmu, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Ayo kenali Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Ayo lebih perbanyak lagi pengetahuan keluarga kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Ya, di Maulid Diba itu disebutkan wa idza masya baina ashabihi faka'annamal qamaru bainan nujumi zuhur. Apabila Rasulullah berjalan bersama para sahabat, Rasulullah bagaikan rembulan di antara bintang-bintang, paling terang di antara yang lain. Rasulullah ini bercahaya, Pak. Mukanya ini bercahaya. Kalau Rasulullah SAW berhadapan, ketemu dengan para sahabatnya di malam hari, seakan-akan sahabat-sahabat itu bertemu dengan Rasulullah di siang hari karena saking terangnya wajah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu bercahaya. Makanya Rasulullah itu tidak punya bayangan, saking bercahayanya. Ya, karena bayangan itu adalah yang ada dari satu benda yang tersorot oleh sinar. Itu ada bayangan, kalangkang. Apa itu kalangkang, Pak? Ayat tihang, kalangkangannya. Eta teh ka senter ku cahaya lampu. Aya teu tapi lampu kalangkang lampu aya teu? Teu aya. Kalangkang matahari aya teu? Teu aya. Begitupun Rasulullah. Rasulullah adalah cahaya. Bahkan disebutkan Rasulullah itu tidak punya cahaya. Wala dhillun lahu bal kana nur. Ya, ada sahabat yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah penyair Rasulullah. Sebelum masuk Islam, beliau pernah diundang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membuat satu syair yang isinya caci maki untuk Rasulullah. Dibayar untuk membuat caci maki untuk Rasulullah. Dipanggil Hasan bin Sabit, Hasan, kamu adalah penyair yang handal, kamu adalah penyair yang pintar. Kamu buatkan untuk kami satu syair yang isinya caci maki untuk Muhammad, katanya. Kata Hasan bin Sabit, bagaimana aku mau bikin satu syair yang isinya caci maki untuk satu orang, sedangkan aku belum pernah melihat orang itu, katanya. Kata orang-orang kafir Quraisy, kamu gak usah ngelihat orang itu, kami bayar. Kamu mau duit berapa? Mau berapa ratus dinar saya bayar kamu. Mau berapa ribu dinar, yang penting kamu bikin syair aja. Kata Hasan bin Sabit, gak mau. Saya harus lihat dulu walaupun sebentar, baru saya bikin syair isinya caci maki untuk Rasulullah, katanya. Kemudian kata orang-orang kafir Quraisy, ya sudah, kamu tunggu di sini, sebentar lagi Muhammad akan keluar dari rumahnya. Kamu tunggu di sini karena sebentar lagi waktu ibadahnya Muhammad, katanya. Mau waktu zuhur waktu itu. Kemudian kata orang kafir Quraisy, kamu tunggu di sini. Nah, kamu bakalan bisa melihat wajah Muhammad. Disangkanya orang kafir, cara pandang orang kafir kepada Nabi Muhammad sama, ya, dengan pandangan orang-orang lain kepada Nabi Muhammad. Disangkanya sama aja, karena ada kebencian kepada Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang kafir tadi berkata, apabila kamu sudah selesai, ya, apabila kamu sudah selesai melihat wajah Muhammad, kamu membuat syair isinya caci maki untuk Muhammad, kamu temui kami di rumah kami, katanya. Kalau kata Hasan, ya siap kalau begitu. Dikasih duit DP, Pak. Kasih berapa dinar? Nih, ini DP dulu. Di DP ada gawe di DP heula, ya. Padahal gawena naon? Nyen syair yang caci maki Rasulullah. Tapi subhanallah, Pak, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung meletakkan taufik dan hidayah, memberikan karunia berupa kecintaan kepada Rasulullah kepada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit begitu melihat wajah Nabi Muhammad, ya Allah, ini orang gak punya aib, ya, ini orang sempurna. Bagaimana saya mau bikin caci maki? Ini orang sempurna, mukanya bercahaya.
Langsung Hasan bin Sabit nggak kuat melihat lama-lama Nabi Muhammad. Saking bagusnya Hasan bin Sabit nggak kuat lama-lama karena haibah. Man ra'ahu badihatan habah. Apabila orang melihat Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad terlihat wibawa yang sangat luar biasa. Hebat, wibawanya luar biasa. Sampai menundukkan semua mata yang memandang Rasulullah. Kemudian Hasan bin Sabit langsung lari ke orang-orang kafir Quraisy tadi yang menyuruh dia untuk membuat syair caci maki tadi. Didatangilah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian duit DP tadi Pak dilempar ke mukanya orang Quraisy. Dilempar. Kata orang kafir Quraisy, kenapa kamu kok? Saya bayar kamu untuk bikin caci maki. Kenapa kamu lempar ini duit? Hasan bin Sabit menjawab, Pak, karena dia ahli syair. Dia menjawab dengan syair. Ya, lamma ra'aitu anwarahu sab'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Kata Hasan bin Sabit, ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad, aku melihat cahaya yang terpancar sangat terang dari wajahnya, sehingga aku menutup mataku karena aku takut. Ya, karena aku takut, aku tutup mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi falaisa anzuru illa ala qadri. Aku meletakkan tanganku kepada mataku aku tutupi dengan mataku karena wajahnya sangat ganteng, katanya. Wajahnya sangat indah. Aku tidak mampu melihat lama-lama. Ya. Kenapa? Kata Hasan bin Sabit, ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahilyatin nusikhat minal anjumi zuhuri. Kata Hasan bin Sabit, itu adalah satu ruh yang terbuat dari cahaya yang dibalut dengan jasad dari rembulan. Malah dipuji Nabi Muhammad, Pak. Itu adalah ruh terbuat dari cahaya yang dibalut dengan jasad dari rembulan, seperti perhiasan yang dirajut daripada bintang ke bintang. Kemudian Hasan bin Sabit lari kepada Nabi Muhammad, lari kepada Rasulullah, langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Sekali pandang doang, Pak, langsung dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah cahaya daripada kegelapan. Cahaya semua rumah, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah, ya, kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah yang dimana engkau ada di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, enggak butuh lagi lampu, enggak butuh lagi petroma, enggak butuh lagi lampu tembak, enggak usah, karena engkau adalah cahaya ya Rasulullah. Mereka para sahabat menggambarkan begitu. Pernah Rasulullah ini masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, Pak. Masuk ke rumah Sayyidah Aisyah ketika itu gelap, ya, lampu mati, ya. Sana PLN, ya, ada bukan baheula cenah PLN. Naon lampu naon namanya teh? Kos lilin itu pakai minyak, cempor, kos cempor, ya. Jadi cempor nate minyaknya saya Pak di bumi Rasulullah. Bumina, koek luar biasa, gelap gulita. Ketika Rasulullah masuk, itu langsung terang, langsung terang itu rumah. Kata Sayyidah Aisyah, saking takjubnya melihat Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka nanti ada orang-orang yang nanti di akhirat nggak bisa melihat wajah saya. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, man la yarok, siapa yang tidak melihat wajahmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-bakhil, orang yang pelit. Orang pelit itu nggak bakal melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelit, definisi pelit itu apa? Ya, Sayyidah Aisyah nanya lagi, wa manil bakhil? Siapa orang pelit menurut kamu itu ya Rasulullah? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika diucapkan nama Nabi Muhammad di hadapannya, dia nggak mau selamat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi Pak, hukumnya orang ketika mendengar nama Nabi Muhammad
itu hukumnya wajib bersolawat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hada wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.